Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Orang kaya Indonesia 11 kali lipat Singapura. Jadi orang kaya Indonesia ini. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai teman-teman semuanya. Banyak tenaga kerja kita yang pergi ke luar negeri, menjadi bahan nolokon oleh negara tetangga kita. Ya, saya nggak usah sebut tuh nama negaranya. Teman-teman pasti semua mayoritas sudah tahu negara mana. Lantas, seberapa miskin kita ini sebenarnya? Apa sebenarnya potensi yang kita miliki, sehingga negara semiskin kita ini diramal oleh lembaga internasional seperti Asian Development Bank dan PricewaterhouseCoopers sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Menurut data Indonesia ID, pada akhir Desember 2022, jumlah keseluruhan TKI yang bekerja di luar negeri sebesar 3,37 juta orang, atau sekitar 1,3% hingga 1,4% dari jumlah penduduk kita. Sedangkan, menurut Kementerian Sumber Daya Manusia, KSM Malaysia, Visi Vakumar, ada sekitar 1.860.000 rakyat Malaysia yang bekerja di luar negeri, di mana angka itu menunjukkan lebih dari 5% penduduk Malaysia yang berjumlah 33,4 juta dan 1.130.000 dari jumlah itu berada di Singapura saat ini. Dari sini kita bisa melihat teman-teman, hanya jumlah karena penduduk kita saja yang besar, sehingga secara visibilitas itu terlihat sangat besar. Padahal, jika dilihat secara apple to apple, kalian tahu sendiri tuh jawabannya. Jadi begini bro, teman-teman semua. Dalam metode penelitian akademik, setiap data yang dikumpulkan itu pasti ada namanya kurva belt, di mana titik itulah yang sangat mempengaruhi hasil yang sesungguhnya. Menurut Bank Dunia, pengelompokan masyarakat itu berdasarkan pengeluaran dan pendapatan untuk di Indonesia dan tinggal di Indonesia. Kelompok yang paling atas ada sekitar 3,1 juta atau 1,2%. Golongan ini adalah golongan orang yang kaya, seperti para pengusaha dan konglomerasi. Pastinya jika artis nih ya, kurang lebih seperti Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Inul, Agnes Mo, dan lain-lain. Meski jumlah itu hanya 1,2% teman-teman, namun secara kuantitas itu lebih dari 60% jumlah penduduk Singapura. Jika kalian pikir Raffi Ahmad itu kaya, sebenarnya Indonesia memiliki 3 juta lebih orang kaya seperti Raffi Ahmad di Indonesia bro, karena mereka tidak mengekspos diri saja. Kelompok yang kedua yaitu kelompok menengah. Jumlahnya sekitar 53,6 juta atau sekitar 20,5%. Golongan ini adalah pekerja swasta profesional, contohnya seperti manajer, IT developer, data analis, dan lain-lain. Ada juga seperti PNS, ASN, Polri yang golongan tertentu. Juga ada dokter dan para pengusaha kelas menengah. Kelompok yang ketiga yaitu adalah kelompok yang menuju kelas menengah, di mana di sini ada sekitar 114,7 juta orang atau sekitar 44%. Kelompok ini seperti kelompok para buruh, karyawan swasta yang gajinya masih di bawah 6 juta. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang rentan. Di sini jumlahnya sekitar 61,6 juta atau sekitar 23,6%. Ini hampir mirip seperti kelas menengah, namun gajinya rata-rata masih UMR atau sekitar 3 jutaan. Yang terakhir adalah golongan miskin, yaitu sekitar 28 juta atau 10,7%. Dan di sini kurva beltnya ada di kelas menuju menengah, sebanyak 114,7 juta orang. Semua penilaian harusnya dari sini seperti kreativitas, skill, inovasi, pendapatan, pendidikan, kesejahteraan, semuanya itu ditarik dari sini teman-teman. Jika berbicara potensi, kalian bisa bayangkan tuh, jumlah sebanyak itu, kira-kira nih, berapa banyak uang sih yang bisa dihasilkan atau bisa dikumpulkan? Katakanlah kita ambil rata-rata lah,
3 juta. Kemudian pendapatannya dikali sekitar 114,7 juta. Apa nggak sekitar 345 triliun tuh? Atau sekitar 227 miliar US dollar. Jadi, untuk setara dengan pendapatan Singapura yang PDB-nya 466 miliar US dollar per tahun, kita hanya butuh waktu sekitar 2 bulan saja. Dan itu hanya dari kelas menuju menengah saja. Sedangkan untuk Malaysia yang PDB-nya sekitar 469,62 miliar US dollar, ya kurang lebih sama bro, sekitar 2 bulan juga. Sekarang teman-teman paham kan betapa besar kekuatan negara kita sebenarnya. Makanya jangan heran jika Asian Development Bank dan PricewaterhouseCoopers memprediksi perekonomian Indonesia berada di peringkat keempat terbesar di dunia di bawah Amerika langsung pada tahun 2030. Sebagai gambarannya, betapa berpengaruhnya nih, kita ngambil contoh nggak usah terlalu jauh lah, kalangan ASEAN saja. Meski PDB per kapita kita masih rendah dibandingkan Singapura, Brunei, Thailand, dan Malaysia, namun yang saya bahas saat ini adalah kekuatan negara, bukan per kapita bro. Mohon dipahami ya, jadi kalau masih ngotot per kapita, lihat jumlah kelas menengah atas kita. Di situ ada sekitar 56,7 juta orang. Di situ semuanya orang kaya loh. Jumlah itu hampir 2 kali lipat seluruh penduduk Malaysia bro. Apalagi dibandingkan dengan Singapura, jumlah orang kaya di Indonesia itu 11 kali lipat bro dari seluruh penduduk Singapura yang hanya sekitar 5 jutaan. Jadi kalau ada yang masih belum puas nih, lihat saja apa yang telah dirilis oleh Forbes. Tahu Forbes kan? Mengenai daftar orang kaya di ASEAN pada tahun 2023. Di antara 8 orang, 3 teratas itu orang Indonesia bro. Ada Lau Tuk Wong, ada Budi Hartono, dan Michael Hartono, dan baru tuh urutan keempat ada orang Singapura. Jadi lucu kalau ada orang yang menggonggong nih kalau Indonesia itu negara miskin hanya berdasarkan TKI yang pergi ke luar negeri. Di samping itu, Indonesia saat ini adalah tujuan investasi asing yang kedua setelah Singapura bro di ASEAN. Dalam hal ini kita memang jelas kalah dengan Singapura karena memang mereka negara yang fokus bergerak pada sektor jasa dan keuangan, di mana investasi asing pasti cenderung lebih deras keluar masuk ke negara mereka. Dan tentu, investasi asing yang masuk ke Indonesia ini tak lepas dari populasi produktif yang besar, atau kata lain bonus demografi lah. Mengutip dari katadata.co.id, ada sekitar 190,83 juta jiwa usia produktif di Indonesia. Maka dari itu, yang dikejar pemerintah itu merupakan investasi langsung, bukan hanya sekedar investasi saham, obligasi, atau aset lain melalui pasar keuangan yang bisa keluar masuk kapan saja. Alasannya karena investasi langsung ini yang akan menyerap tenaga kerja yang banyak seperti pembangunan pabrik, kereta cepat, hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Di samping asing menggelontorkan uangnya di Indonesia, juga ada nilai plusnya yakni menyerap tenaga kerja. Kita jangan lupa bro, demografi jugalah yang telah mengantarkan Cina dalam kondisi saat ini. Pada tahun 1970, terdapat banyak sekali usia produktif di Cina. Meski menciptakan persaingan yang semakin ketat, namun justru ini bro, yang akan menumbuhkan kreativitas karena secara naluri manusia nih, dirinya akan lebih condong mendorong lebih kreatif supaya dapat bersaing. Dan ini juga salah satu faktor Cina hingga ke titik saat ini bro. Makanya jangan heran jika kalian melihat produk-produk di toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Di situ ada produk-produk Cina yang unik-unik yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Disitulah bro yang saya maksud, dampak dari persaingan yang ketat akan menciptakan kreativitas yang lebih. Selain itu, ada sekitar 9,32 juta orang pada tahun 2022 yang masih di bangku kuliah. Dan ada sekitar 5,17 juta orang di jenjang sekolah menengah atas atau SMA, di mana dalam 7 hingga 8 tahun lagi usia mereka masih sekitar 24 hingga 29 atau 30 lah yang paling tua, di mana pada saat itu mereka sudah siap bersaing di tingkat profesional. Semua ini akan sangat berarti bagi yang paham bro. Perlu diketahui teman-teman,
Indonesia saat ini dipimpin oleh generasi tahun 1980-an. Yah, presiden kita saat ini nih, beliau adalah generasi 80-an. Di mana saat itu, jangankan orang terpelajar ya, jumlah SMA dan kampus saja itu bisa dihitung teman-teman dengan jari. Maka jangan heran nih, generasi pada saat itu banyak yang masih lulusan SMP, SD, bahkan tidak tamat SD. Banyak kan? Mohon maaf nih, bahkan mungkin salah satu dari orang tua kalian yang melihat video ini. Namun meski demikian bro, karena persaingan yang ketat dan secara naluri terbentuk, merekalah yang telah mengantarkan kita hingga ke titik saat ini. Bisa bayangkan, saat ini Indonesia mempunyai 4.231 perguruan tinggi di Indonesia. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil, kreativitas warga Indonesia akan jauh lebih berkembang dalam 7 hingga 8 tahun mendatang bro. Dan tentunya akan mendorong ekonomi Indonesia semakin baik. Maka jangan heran nih, pemerintah menargetkan 2045 emas. Itu bukanlah omong kosong bro. Bahkan itu bisa dibilang waktu yang paling lama dibutuhkan Indonesia untuk mencapai masa keemasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi ya, Indonesia memang memiliki kekuatannya yang tersendiri gitu ya, untuk menuju negara yang lebih ini gitu, yang lebih maju, yang lebih pesat gitu kan. Apalagi nantinya akan ada bonus demografi lagi, usia-usia produktif nih ya. Jadi tidak heran gitu ya kalau banyak lembaga-lembaga dunia yang memprediksi nih Indonesia salah satu negara yang akan menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia gitu. Sebab memang itu perkembangannya, potensinya, dia punya kelebihannya itu untuk menuju negara maju itu memang sangat kuat gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.